remaja Indonesia. Tahukah kalian, remaja adalah aset penting bagi generasi bangsa di masa depan. Kesehatan remaja harus diperhatikan karena remaja akan memasuki generasi siklus kehidupan berikutnya. Remaja akan memasuki kehidupan pranikah, hamil, dan menyusui. Kasus anemia masih banyak kita jumpai mulai dari usia anak-anak, remaja, dan ibu hamil, terutama anemia pada remaja putri usia sekolah. Yuk kita simak video berikut ini. Hai, sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas. Seperti kelima remaja putri ini, sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Pertama, kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi. Terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, karena anemia mengakibatkan banyak hal, seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena badan terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan risiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Banyak ya? Halo adik-adik remaja di sekolah, perkenalkan saya Dr. Gigi Mariza Nisfalaila selaku penanggung jawab usaha kesehatan sekolah Puskesmas Kemiling. Selama ini kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah. Salah satunya adalah pemeriksaan screening anemia. Namun dari pemeriksaan yang telah kita lakukan masih banyak ditemui adik-adik remaja putri yang mengalami anemia ringan maupun anemia sedang. Apa sih penyebab anemia? Ayo kita saksikan video berikut ini. Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit talasemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar. Remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi. Ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu asupan zat besi yang kurang terutama dari pangan hewan. Hai, kami analis Puskesmas Kemiling. Pada saat pemeriksaan laboratorium, masih banyak kita dapati remaja putri yang kadar nilai hemoglobinnya atau Hb-nya kurang dari nilai normal.
Anemia di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala. Jadi, jangan sampai timbul gejala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rinita Harahap, STRGZ, ahli gizi Puskesmas Kemili. Banyak permasalahan remaja putri yang ditemui memiliki kebiasaan pola makan yang kurang sehat dan tidak memenuhi prinsip gizi seimbang. Makanan yang kurang sehat akan mempengaruhi penyerapan zat-zat gizi yang penting untuk tubuh kita. Satu diantaranya adalah penyerapan zat besi. Remaja putri yang kekurangan zat besi akan mudah mengalami anemia. Untuk itu, yuk mulai dari sekarang kita perbaiki pola konsumsi makanan kita sehari-hari. Pola makan yang seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Mencegah anemia. Caranya gimana? Caranya penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pangan hewani dan nabati, serta minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, konsumsi buah kaya vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Ini adalah contoh beberapa bahan pangan hewani dan nabati sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibandingkan dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani terutama daging karena takut gemuk. Benar nggak ya makan daging itu bikin gemuk? Jawabannya adalah tidak. Bila dikonsumsi tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Selain mengkonsumsi makanan kaya zat besi, konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? TTD diminum 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan. Sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum TTD. Minum TTD juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman. Tapi jangan khawatir ya, semua itu tidak membahayakan kesehatan. Kalian suka makan junk food? Kalian suka makan frozen food? Jangan ya dek ya. Ubur-ubur ikan lele. Remaja putri bebas anemia le. Pastikan konsumsi gizi seimbang dan jangan lupa minum tablet tambah darah minimal 1 kali seminggu. Jika ada tanda gejala anemia, jangan lupa segera periksakan diri ke vaskes terdekat. Gizi seimbang, remaja sehat, bebas anemia. Cegah stunting, remaja putri bebas anemia. Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh. Bye-bye anemia. Anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD. Berdasarkan pola makan gizi seimbang, lakukan kegiatan fisik minimal 30 menit sehari. Yuk kita rutinkan gerakan aksi bergizi di sekolah. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu?
Yuk intip tips sehat dari Kemenkes. Isi setengah piringmu dengan makanan pokok dan lauk pauk yang mengandung protein nabati dan hewani seperti ikan dan kacang-kacangan. Kemudian setengahnya lagi kamu isi dengan makanan berserat seperti sayur bayam, wortel, dan pisang. So girls, mulai konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya, kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Ayo, mari kita hidup sehat dari piring kita, aktivitas fisik dan PHBS mulai dari saat ini.